warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video yang kedua ini. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 4524091077. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan ilmu pada masa Yunani. Mari kita simak penjelasannya. Periode filsafat Yunani adalah periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Nah, dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat dan akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itulah periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Nah, untuk menelusuri filsafat Yunani, perlu kita jelaskan terlebih dahulu asal kata filsafat. Sekitar abad 9 SM atau paling tidak tahun 700 SM di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan. Sophia juga berarti kecakapan. Kata filosof mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos. Filosofi adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofian itu, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofian. Dari kata filosofia itulah nantinya timbul kata-kata filosofia yang berasal dari Belanda, Jerman, dan Prancis. Filosofi berasal dari Inggris. Dalam bahasa Indonesia disebut filsafat atau falsafat, dan menurut filosofos atau ahli filsafat harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengenjauhan atau proses daripada kecintaan akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Socrates yang memberi arti filosofi sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoretis. Mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya pikirnya sehingga dia mampu memberikan mana yang real dan mana yang ilusi. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Tidak heran kemudian mereka juga disebut dengan filosof alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Para filosof alam ini juga disebut filosof pra-Socrates, sedangkan Socrates dan setelahnya disebut para filosof pasca Socrates yang tidak hanya mengkaji tentang alam tetapi manusia dan perilakunya. Filosofos alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam Thales. Ia digelari Bapak Filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan. Katakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dalam berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Setelah Thales muncul Anaximandros mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju unsur utama alam adalah salah satu dari unsur-unsur yang ada, seperti air atau tanah. Unsur utama alam harus yang mencakup segala dan di atas segalanya yang dinamakan apeiron. Berbeda dengan Thales dan Anaximandros, Heraklitos melihat alam semesta itu selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itulah berarti
bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Segala sesuatu saling bertentangan dan alam bertentangan, itulah kebenaran. Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah dalam alam ini. Filosof alam yang cukup berpengaruh adalah Parmenides yang lebih muda umurnya daripada Heraklitos. Menurut Heraklitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain daripada gerak dan perubahan. Sedangkan menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada. Inilah kebenaran. Benar tidaknya suatu pendapat diukur dengan logika. Bentuk ekstrim pernyataan itu adalah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia. Dari pandangan ini, ia mengatakan bahwa alam tidak bergerak, tetapi diam karena alam itu satu, yaitu ada, yang satu itu satu. Gerak alam yang terlihat menurut Parmenides adalah semu. Sejatinya alam itu diam. Akibat dari pandangan ini kemudian muncul prinsip panteisme dalam memandang realitas. Pythagoras mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya tidak ada satupun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Karena itu, dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Jasa Pythagoras ini sangat besar dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Setelah berakhirnya masa para filosof alam, maka muncul masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Filosof alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis. Kaum sofis ini memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh utamanya adalah Pythagoras. Ia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Nah, tokoh lain dari kaum sofis adalah Gorgias. Ia datang ke Athena pada tahun 427 SM dari Leontini. Menurutnya pada 3 proposisi. Yang pertama, tidak ada yang ada. Maksudnya, realitas itu sebenarnya tidak ada. Pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Yang kedua, bila sesuatu tidak ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Dan yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Namun para filosof setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka, ada kebenaran objektif yang bergantung kepada manusia. Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Periode setelah Socrates disebut dengan zaman
keemasan filsafat Yunani karena pada zaman itu kajian periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan filsafat Yunani. Pada zaman ini kajian yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato, yang sekaligus murid Socrates dan yang menulis ide-ide Socrates. Menurutnya, esensi itu mempunyai realitas, dan realitasnya ada di dalam ide. Kebenaran umum itu ada, bukan dibuat, bahkan sudah ada. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem: logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya, silogisme terdiri dari tiga prisma. Yang pertama, semua manusia akan mati. Yang kedua, Socrates seorang manusia. Yang ketiga, Socrates akan mati. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerak pada dua macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah gerak pada sifat, seperti dari bayi menjadi anak, kemudian remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Adapun gerak substansial adalah perubahan dari satu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati, atau dia tidak lagi disebut manusia tetapi mayat. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoretis dan praktis. Yang teoretis mencakup logika, metafisika, dan fisika, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles mengungkapkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun jelas setelah periode ketiga filosof besar itu, mutu filsafat semakin merosot. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Makedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih, bye-bye.